Ya, ini sebagai uang titipan untuk kerugian negara. Kenapa saya katakan penitipan? Nanti untuk pengembalian kerugian negara akan diputuskan di dalam proses persidangan. Pada saat ini jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, dugaan korupsi retribusi sampah. Mantan Kepala DLH Bandar Lampung kembalikan kerugian negara 2,69 miliar. Tersangka dugaan korupsi sampah Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung Sahriwansyah kembalikan kerugian negara senilai 2,69 miliar. Mantan Kepala DLH Bandar Lampung Sahriwansyah ini mengembalikan kerugian negara melalui penyidik Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung. Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung Hutamrin saat menggelar ekspos pada awak media pada Senin 27 Maret 2023. Menurut Hutamrin, Kejati telah menerima penitipan uang dari tersangka Sahriwansyah sebesar 2,69 miliar. Ia menyebutkan titipan kerugian negara itu diperuntukkan pada perkara korupsi retribusi sampah di DLH Bandar Lampung tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021. Diketahui berdasarkan hasil auditor independen terhadap kasus tersebut telah ditemukan kerugian negara sebesar 6 miliar 925 juta rupiah. Dalam perkara tersebut, Kejati Lampung telah menetapkan 3 orang tersangka di mana salah satunya adalah mantan Kepala DLH Sahriwansyah. Adapun 2 tersangka lainnya yaitu Kepala Bidang Tata Lingkungan Haris Fadilah dan juga pembantu bendahara penerima Hayati pada Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung. Menurut Hutamrin, uang yang dikembalikan oleh Sahriwansyah ini sendiri masih berstatus titipan kerugian negara. Ia juga menuturkan untuk jumlah pengembalian uang kerugian negara yang diputuskan di pengadilan nanti. Menurut Hutamrin, sebelumnya sudah ada beberapa pihak yang mengembalikan kerugian negara sebesar 586.750.000. Pengembalian kerugian negara yakni dari salah satu tersangka yakni Hayati selaku pembantu bendahara penerima DLH Bandar Lampung senilai 108 juta. Adapun sisanya 478 juta dikembalikan oleh sejumlah UPT di bawah DLH Bandar Lampung. Hutamrin mengatakan sejauh ini total penitipan kerugian negara berjumlah 3,28 miliar. Ia juga melanjutkan meski uang kerugian negara dikembalikan, tapi proses hukum masih akan tetap berjalan. Namun pengembalian kerugian negara ini bisa menjadi pertimbangan yang meringankan para tersangka di pengadilan nanti. Jalani alami kerusakan di badan jalan Jembatan Waikunang di Lampung Utara kini ditutup. Jembatan Waikunang, Abung Kunang, Lampung Utara ditutup sementara mulai Senin 27 Maret 2023. Penutupan ini dilakukan setelah jalan mengalami ambles di badan Jembatan Waikunang, tepatnya di kilometer 190 dan juga di 228 Desa Aji Kagungan, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara. Kasat Lantas Polres Lampung Utara Johnny Carter mengatakan penutupan ini dilakukan oleh Dinas Pekerja Umum dan juga Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Utara. Hal itu dilakukan karena jembatan tersebut kondisinya rusak dengan badan jalan yang ambles. Dan amblesnya badan jalan ini berada di jembatan yang baru dibuat beberapa waktu lalu. Ia mengatakan juga pada Senin 27 Maret 2023, jembatan Waikunang yang mengalami kerusakan yang untuk kendaraan dari arah Bukit Kemuning menuju Kota Bumi. Sedangkan kendaraan dari Kota Bumi menuju Bukit Kemuning masih bisa menggunakan jembatan yang lama.
Joni menyebutkan penutupan dilakukan karena akan dilakukan perbaikan oleh pemerintah. Namun ia tidak mengetahui secara pasti kapan perbaikan tersebut akan dilakukan. Menurut pantauan Tribun Lampung, saat ini pengendara memilih melewati jembatan lama Waikunang. Padahal jembatan tersebut juga mengalami kerusakan akibat banyak lubang di beberapa bagian badan jalannya. Seperti yang kita ketahui, jembatan Waikunang ini sepanjang 1 kali 45,80 meter tersebut dibangun pada tahun 2022 lalu. Untuk jenis fondasi atau kepala jembatan memakai bor pilar atau dibangun tahun 2022 lalu dan baru diresmikan bulan Desember 2022 menggunakan anggaran APBN. Berita selanjutnya. Tangkis serangan OTK pakai lengan, sopir truk di Lampung Timur ini alami luka serius. Seorang sopir ini mengalami luka serius akibat dianiaya 3 orang tak dikenal di Lampung Timur. Kejadian itu dialami oleh Arya Sumantri yang berusia 33 tahun, yang merupakan sopir asal Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro Lampung. Naasnya, pelaku yang diduga berjumlah 3 orang tersebut berhasil melarikan diri sebelum anggota Polsek Pekalongan tiba di lokasi. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur Ibtu Johannes Erwin Perlindung Simhombing mengatakan, pada Senin 27 Maret 2023, ia menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 26 Maret pukul jam setengah 10 malam. Yang mana ini bertempatan di depan kantor desa Siraman Pekalongan, Lampung Timur. Menurut Johannes, kejadian ini bermula saat korban memperbaiki truk miliknya yang rusak di pinggir jalan di depan kantor desa Siraman Pekalongan. Kemudian rekan korban bernama Widianto dan juga Lukman membantu korban untuk memindahkan muatan pasir. Rekan-rekan ini membantu korban untuk memindahkan muatan pasir dari truk milik korban yang rusak ke mobil kawan lainnya. Tiba-tiba datang 3 orang tidak dikenal dan menghampiri Widianto dan salah satu orang mendongkakkan pisau. Melihat kondisi tersebut, korban bertanya, "Kenapa?" Tapi bukannya mendapatkan jawaban, korban malah diserang perutnya menggunakan pisau. Tetapi korban berhasil menghindar dengan menangkis serangan menggunakan tangan kanannya, sehingga korban terkena senjata tajam jenis pisau di bagian lengan tangan kanannya. Selesai peristiwa itu, ketiga pelaku langsung pergi ke arah desa Jojong lantaran ada mobil patroli polisi mendekat ke lokasi kejadian. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan hal tersebut ke Polsek Pekalongan Polres Lampung Timur. Akibatnya, korban mengalami luka berat pada bagian lengan kanan dan harus mendapatkan 12 jahitan bagian luar dan 3 jahitan bagian dalam. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Sopir mobil pasir telah terjadi percobaan pemalakan dan saya berterima kasih kepada mobil patroli Pekalongan yang telah tepat melintas dan membantu saya, dan saya tidak terjadi kerugian apapun, itu uang ataupun itu jiwa saya, dan alhamdulillah juga saya selamat, dan saya juga berterima kasih dengan teman-teman saya yang sudah Atasi kemacetan, U-turn di depan Mall Bumi Kedaton akhirnya dipindah. U-turn di bawah flyover MBK Bandar Lampung resmi dipindah. U-turn di bawah flyover MBK Bandar Lampung ini dipindah beberapa meter ke arah Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Bandar Lampung. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, terlihat U-turn yang awalnya berada di depan pintu keluar MBK Bandar Lampung saat ini digeser beberapa meter ke arah kanan menuju Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Bandar Lampung. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu, pada Senin 27 Maret 2023 ia membenarkan adanya pemindahan U-turn flyover MBK Bandar Lampung ini. Akan tetapi pemindahan U-turn ini tidak terlalu jauh, hanya bergeser 1 tiang di bawah flyover yang sama. Sokrat juga mengungkapkan pemindahan U-turn ini ditetapkan dapat mengurangi kemacetan di MBK Bandar Lampung. Pasalnya, kerap terjadi di sini penumpukan kendaraan di depan MBK pada jam-jam tertentu. Yang memaparkan pemindahan U-turn di bawah flyover MBK ini hanya mengalihkan pengendara dari Jalan Sultan Agung ke Raja Basa yang ada di Jalan Zainal Pagar Alam saja. Sementara untuk pengendara dari Tanjung Karang ke Raja Basa tetap seperti biasanya.
Kemudian pengendara dari Sultan Agung menuju Tanjung Karang pun masih sama. Diketahui sebelumnya pemerintah Kota Bandar Lampung berencana memindahkan U-turn di bawah flyover MBK ini. Sokrat juga mengaku sebelumnya telah melakukan kajian bersama dengan Satlantas Polres Bandar Lampung. Ia pun berharap dengan adanya pemindahan U-turn ini dapat mengurangi kemacetan yang kerap terjadi. Daihatsu resmi luncurkan all new Astra Daihatsu Ayla di Lampung. Setelah sukses dilakukan public display perdana pada 10 Maret kemarin di Gaikindo Jakarta Auto Week, Daihatsu resmi meluncurkan model local screen car hatchback generasi terbaru dengan ubah total all new Astra Daihatsu Ayla di Mall Bumi Kedaton Lampung pada Senin 27 Maret 2023. Kepala Cabang Astra Daihatsu Lampung Ahmad Yani Lampung Timur, Gus Yandri mengatakan, bertepatan dengan launching all new Astra Daihatsu Ayla, Daihatsu mengadakan pameran Ayla di Mall Bumi Kedaton, tepatnya di depan Starbucks. Pameran Ayla ini berlangsung hingga 2 April 2022 dan selama pameran ini berlangsung, konsumen bisa bertanya mengenai all new Astra Daihatsu Ayla ini sekaligus melakukan pembelian. Gus Yandi mengatakan dalam proses conference pada Senin 27 Maret 2023, selain di pameran, pembelian juga bisa dilakukan di setiap outlet Daihatsu sekaligus bisa melakukan test drive. Yang menjelaskan harga OTR Lampung All New Astra Daihatsu Ayla ini seharga Rp147.100.000 sampai dengan Rp200.300.000. Adapun All New Astra Daihatsu Ayla menyediakan 8 pilihan warna yang diantaranya ada 3 warna terbaru yang tampil lebih sporty seperti Ruby Red Metallic, Compino Red, dan Metallic Orange. Sementara Kepala Cabang Astra Daihatsu Soekarno-Hatta Harizal mengatakan, untuk pembelian All New Astra Daihatsu Ayla dengan kredit dan promo DP ringan mulai dari 10% dengan tenor hingga 5 tahun, sedangkan Kepala Cabang Astra Daihatsu Bandar Jaya dan Kota Bumi John Farrell mengatakan, dengan hadirnya All New Astra Daihatsu Ayla, Daihatsu optimis bisa mempertahankan posisi 2 besar 15 kali berturut-turut market share secara nasional. Sebab bila dilihat dari kontribusi market share, Sigra dan Ayla kontribusinya paling besar. Apalagi dengan harga yang kompetitif, All New Astra Daihatsu Ayla ini memiliki kelengkapan fitur safety yang canggih dan irit bahan bakar. Menurutnya bila dilihat 10-15 tahun ke belakang, kebanyakan mobil yang memiliki fitur safety canggih adalah mobil mewah dengan sisi terbesar dan harganya premium. Ditambah lagi layanan after sales All New Astra Daihatsu Ayla tidaklah sulit karena Daihatsu memiliki cabang pembantu di hampir seluruh kabupaten di Lampung dan juga memiliki Daihatsu Mobile Service. Berita selanjutnya, promo payday tim zone MBK beli minimal 300.000 mendapatkan 600 Tizo. Temzon Mall Bumi Kedaton hadirkan promo payday di bulan Maret 2023. Supervisor Temzon Mall Bumi Kedaton Novan Faida mengatakan, promo payday ini ada promo yang berlangsung tanggal 27 sampai dengan 30 Maret. Menurut Novel pada Senin, promonya adalah membeli 300.000 mendapatkan 500 Tizo dan berlaku pembelian secara langsung. Untuk pembelian lewat aplikasi Temzon Fund, promonya adalah membeli 300.000 mendapatkan 600 Tizo. Promo ini bisa didapatkan setelah registrasi dan mendaftar Power Card di aplikasi tersebut. Selanjutnya ada promo yang berlangsung tanggal 31 sampai dengan 2 Maret 2023, yakni beli 300.000 mendapatkan 600 Tizo dan berlaku kelipatan. Promo ini juga berlaku untuk pembelian secara langsung. Temzon Mall Bumi Kedaton memiliki 74 permainan yang terdiri dari attraction, kiddie ride, video game, brain peton, vending machine. Ada salah satu permainan yang menjadi favorit adalah VR Dark Mars, yakni permainan yang membuat seolah ikut berpetualang dalam video.
Timezone Mall Bumi Kedaton ini ada di lantai 2 Mall Bumi Kedaton, tepatnya berada di sebelah Chandra Department Store. Timezone Mall Bumi Kedaton buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Menurut Novan, walaupun sedang bulan Ramadan, tidak ada perubahan jam buka operasional. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita lampu terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video. Selamat malam dan sampai jumpa.